Assalamualaikum soleh-soleha. Bagaimana kabar antum hari ini? Semoga antum semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Soleh-soleha masih semangat ya belajar di rumahnya. Walaupun kita tidak bertemu di kelas secara langsung, tapi ustazah harap antum tetap semangat belajar di rumahnya ya. Tidak boleh terpaksa teman-teman. Tidak boleh malas. Kalau disuruh bunda nggak mau belajar malas, itu tidak baik ya teman-teman. Karena belajar itu manfaatnya untuk kita sendiri ya, bukan untuk bunda, bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita sendiri ya. Dimanapun kita berada, kita itu belajar ya teman-teman. Di sekolah, di rumah, dimanapun kita bisa belajar ya. Kenapa kita harus semangat belajar? Iya, kita harus semangat belajar teman-teman. Karena belajar itu adalah kewajiban bagi kita, kewajiban bagi setiap muslim ya. Mungkin teman-teman sudah tahu hadisnya ya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi bukan teman-teman saja yang belajar, ustazah pun belajar, bunda pun belajar ya. Semuanya kita masih belajar ya, belajar dengan hal tertentu ya teman-teman. Sekarang kita belajar ya, semangat. Oh iya, teman-teman sudah sholat duha, sudah sarapan? Kalau belum, silakan teman-teman sarapan, sholat duha, dan mengaji terlebih dahulu. Setelah itu baru kita belajar ya. Oke teman-teman. Soleh-soleha, hari ini kita akan belajar PAI pada PB3 ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang makna dari surat Al-Falaq dan bagaimana membaca dan menulisnya ya. Pada PB3 ini kita akan belajar tentang memaknai adanya Allah ya. Apa soleh-soleha? Memaknai adanya Allah. Sebelum belajar, ustazah akan mengajak antum semua untuk mengamati apa saja yang ada di sekitar ustazah. Antum bisa melihatnya ya. Coba di sana bisa kita lihat ya, teman-teman. Ada gunung yang menjulang tinggi. Kemudian ada pepohonan yang begitu rindang. Ada apa lagi soleh-soleha? Ada rumput ya, ada hamparan rumput yang luas seperti terbentangnya permadani yang hijau. Kemudian ada langit yang biru. Dan di sini pun soleh-soleha terasa hembusan angin yang sepoi-sepoi. Subhanallah, masya Allah, indah sekali soleh-soleha. Mungkin antum saat berwisata atau mengamati keindahan alam, antum bisa merasakan semua ini ya teman-teman. Sekarang ustazah akan bertanya, apakah alam semesta ini ada begitu saja? Celing, langsung ada. Apakah gunung itu langsung ada dari dulu? Pohon-pohon, rerumputan ini bagaimana teman-teman? Tentunya alam semesta ini, gunung-gunung, pepohonan, rumput, semua ada yang menciptakannya. Ayo ustazah tanya, siapa yang menciptakan alam semesta ini teman-teman? Tentunya Allah subhanallahu wa ta'ala ya. Tentunya yang menciptakan alam ini adalah Tuhan kita ya. Siapa Tuhan kita teman-teman? Tuhan kita adalah Allah. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu ada? Coba ustazah tanya. Teman-teman yakin bahwa Allah itu ada? Yakin ustazah juga yakin bahwa Allah itu ada.
bagaimana cara kita meyakini, membuktikan bahwa Allah itu ada, teman-teman? Salah satunya adalah dengan adanya ciptaannya. Dengan adanya ciptaannya yang begitu indah ini, begitu sempurna, itulah salah satu bukti bahwa Allah itu ada. Ada langit, ada bumi, ada pepohonan, ada gunung. Tentu ada yang menciptakannya ya, soleh-solehah. Yang menciptakannya adalah Allah ya. Soleh-solehah, sebagai umat muslim kita harus beriman kepada Allah. Zah, apa arti iman itu, Zah? Arti iman adalah percaya ya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa arti iman itu? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah percaya ya, mempercayai adanya Allah sebagai Tuhan semesta ya, Tuhan alam semesta, Tuhan kita ya. Beliau Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini, menciptakan makhluk hidup ya. Semua adalah Allah ya. Alam semesta ini adalah bukti dari kekuasaan Allah, bukti dari adanya Allah ya. Jadi kalau kita ditanya Allah itu ada ya, soleh-soleha, Allah itu ada. Buktinya mana? Buktinya adalah adanya alam semesta ini, adanya ciptaannya, adanya manusia, adanya hewan, adanya tumbuhan, adanya alam semesta adalah bukti dari adanya Allah ya, bukti dari kekuasaan Allah. Tidak mungkin alam semesta ini tiba-tiba ada begitu saja ya, tentu ada yang menciptakannya. Kalau dalam pembelajaran IPA kita mengetahui benda-benda itu ada benda hidup, ada benda mati ya. Benda hidup seperti pohon, tumbuh-tumbuhan ya, kemudian hewan ya. Itu adalah ciptaan Allah. Dan benda mati ya, seperti meja, benda mati itu kursi. Meja dan kursi ciptaan Allah juga, bukannya manusia yang membuatnya. Iya, memang meja itu dibuat oleh manusia ya, tetapi meja itu kan dari kayu. Kayu itu dari pohon ya, dan pohon itu yang menciptakan siapa? Allah ya. Jadi alam semesta ini adalah ciptaan Allah ya. Kita harus beriman, kita harus percaya ya kepada Allah sebagai Tuhan kita ya, Tuhan kita yang telah menciptakan alam yang begitu indah ini, yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan keluarga kita ya, menciptakan semuanya, tempat kita mengadu, tempat kita meminta pertolongan ya. Soleh-soleha, kita dapat mengenali Allah melalui alam semesta ya, seperti yang sudah kita amati tadi ya. Kita dapat mengenali Allah melalui alam semesta. Selanjutnya kita dapat mengenali Allah dari Al-Quran ya, dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat satu ayat dalam surat Al-An'am, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang maknanya secara umum, Allah lah Tuhan, tidak ada sekutu baginya, dan Allah yang menciptakan atas segala sesuatu dan beribadah kepadanya, dan Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu.
Soleh-soleha, demikianlah video dari Ustazah. Selebihnya antum bisa baca di modul ya nak, pada halaman 13, 14 ya, pada PB3. Syukron soleh-soleha. Untuk tugasnya ada di modul halaman 15 ya. Antum bisa japri ke Ustazah langsung atau dimasukkan ke Google Classroom ya. Insya Allah nanti Ustazah koreksi. Tugasnya Ustazah kasih waktu sampai tanggal 17 ya.